Halo Sobat Traveler, kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan seputar Pura Besakih. Pura Besakih adalah pura terbesar yang ada di Bali, yaitu tepatnya berada di Kabupaten Karangasem Rendang. Areal Pura Besakih kini sudah ditata sedemikian rupa, sehingga kelestarian Pura Besakih tetap terjaga. Kini terdapat parkir-parkir para pengunjung atau pemedak yang ingin melaksanakan persembahyangan ada di beberapa tempat sesuai kendaraan yang dibawa. Selain tempat parkir, juga disediakan gedung atau wantilan untuk pemedak yang melakukan persembahyangan. Dan ada juga fasilitas yang disediakan untuk para manula atau orang tua yang ingin melakukan persembahyangan di Pura Besakih ini, berupa kendaraan shuttle. Dikarenakan area pura ini sangatlah luas, jika berjalan kaki memakan waktu kurang lebih 10 menit untuk bisa mencapai ke tujuan pura masing-masing pemedak dari areal parkir. Para pengunjung diharapkan tidak membawa kantong plastik. Tujuannya agar tidak mencemari lingkungan kawasan Pura Besakih, agar kelestarian Pura Besakih tetap terjaga. Pura Besakih terletak di kaki Gunung Agung dengan ketinggian sekitar 1000 mdpl. Luas kawasan pura ini mencapai 20 hektar lebih dan terdiri dari beberapa kompleks dengan pusat Pura Penataran Agung. Pura Agung Besakih yang sesuai dengan namanya adalah pura suci bagi umat Hindu Bali yang lokasinya berada di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Pura Besakih berada tepat kaki gunung paling tinggi di Bali, yaitu Gunung Agung yang memiliki ketinggian 3142 meter di atas permukaan laut. Pura Besakih dibangun tahun 1284 oleh Resi Markandeya yang merupakan seorang pemuka agama Hindu keturunan India. Resi Markandeya membangun Pura Besakih karena mendengar suara gaib ketika bermeditasi di dataran tinggi Dieng. Dalam perayaannya di Pura Agung Besakih, Eka Dasa Rudra dilaksanakan setiap 100 tahun sekali. Manakala angka satuan dan puluhan tahun saka mencapai angka entol, disebut pula Rah Windu, Tenggak Windu. Setelah puncak karya Agung Ide Betara turun kabeh, rangkaian dilanjutkan dengan nyejer selama 21 hari. Yakni hingga upacara penyedeban. Upacara Ide Betara turun kabeh ini dilakukan setiap tahun pada Sasih Kedase. Sebuah prasasti mengatakan Pura Besakih dibangun pada tahun 1284 oleh Resi Markandeya dan para pengikutnya.
Tapi ada juga sebagian dari para ahli sejarah yang yakin kalau cikal bakal Pura Besakih sudah dibangun sejak tahun 163 Masehi, jauh sebelum Candi Borobudur dan Candi Prambanan didirikan oleh Kerajaan Mataram Hindu. Sejak abad ke-15, Pura Besakih ditetapkan menjadi pura kerajaan di masa berkuasanya dinasti Gelgel. Inilah asal mulanya ada Besakih. Sebelum ada apa-apa, hanya terdapat kayu-kayuan serta hutan belantara di tempat itu. Demikian pula sebelum ada Segara Rupak atau Selat Bali. Pulau Bali dan Pulau Jawa dahulu masih menjadi satu dan belum dipisahkan oleh laut. Pulau itu panjang dan bernama Pulau Dawa di Jawa Timur, yaitu di Gunung Rawang. Sekarang dikenal dengan nama Gunung Raung. Ada seorang yogi atau pertapa yang bernama Resi Markandeya. Beliau berasal dari Hindustan atau India. Oleh para pengiring-pengiringnya disebut Batara Giri Rawang karena kesucian rohani, kecakapan, dan kebijaksanaannya. Atau juga bisa disebut Sakti Sidingucap. Pada mulanya sang yogi Markandeya bertapa di Gunung Demulung, kemudian pindah ke Gunung Hyang. Konon Gunung Hyang itu adalah Dieng, berada di Jawa Tengah, yang berasal dari kata dihiang. Sekian lamanya beliau bertapa di sana, mendapat titah dari Hyang Widiwase agar beliau dan para pengikutnya merabas hutan. Perabasan hutan agar tanah itu dibagi-bagikan kepada para pengikutnya. Sang yogi Markandeya melaksanakan titah itu dan segera berangkat ke arah timur bersama para pengiring-pengiringnya, kurang lebih sejumlah 8.000 orang. Setelah itu, tiba di tempat yang dituju, sang yogi Markandeya menyuruh semua para pengiringnya bekerja merabas hutan. Dilaksanakan sebagaimana mestinya. Saat merabas hutan, banyak para pengiring sang yogi Markandeya yang sakit, lalu mati, dan ada juga yang mati dimakan binatang karena tidak didahului dengan upacara yadnya atau mebanten. Kemudian perabasan hutan dihentikan dan sang yogi Markandeya kembali lagi ke tempat pertapaannya. Konon katanya ke Gunung Raung di Jawa Timur. Selama beberapa waktu sang yogi Markandeya tinggal di Gunung Raung. Pada suatu hari yang dipandang baik atau dewasa ayu, beliau ingin kembali melanjutkan perabasan hutan untuk pembukaan daerah baru, disertai oleh para resi dan pertapa yang akan diajak bersama-sama memohon wara nugraha ke hadapan Hyang Widiwase. Para pengiringnya berjumlah 4.000 orang yang berasal dari desa Age atau penduduk di kaki Gunung Raung, dengan membawa alat-alat pertanian selengkapnya termasuk bibit-bibit yang akan ditanam di hutan yang akan dirabas itu. Setelah tiba di tempat yang dituju, sang yogi Markandeya segera melakukan tapa yogi semadi bersama-sama para yogi lainnya dan mempersembahkan upakara yadnya, yaitu dewa yadnya dan buta yadnya. Setelah upacara itu selesai, para pengikutnya disuruh bekerja melanjutkan perabasan hutan, menebang pohon-pohon dan lain-lainnya, mulai dari selatan ke utara karena dipandang sudah cukup banyak hutan yang dirabas. Maka berkat asung wara nugraha Hyang Widiwase,
Sang Yogi Markandeya memerintahkan agar perabasan hutan dihentikan dan beliau mulai mengadakan pembagian tanah untuk para pengikut-pengikutnya. Masing-masing dijadikan sawah, tegal, dan perumahan. Di tempat di mana dimulai perabasan hutan, Sang Yogi Markandeya menanam kendi atau payuk berisi air. Juga pancadatu, yaitu berupa logam emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu, disertai permata mirah atau mirah adi dan upekara atau membanten, selengkapnya diperciki tirta pengentas air suci. Tempat di mana sarana-sarana itu ditanam diberi nama Basuki. Sejak saat itu, para pengikut Sang Yogi Markandeya yang datang pada waktu-waktu berikutnya serta merabas hutan untuk pembukaan wilayah baru tidak lagi ditimpa bencana sebagaimana yang pernah dialami dahulu. Demikianlah sedikit kutipan dari Lontar Markandeya Purana tentang asal mula adanya desa dan pura Besakih yang seperti disebutkan terdahulu bernama Basuki, dan dalam perkembangannya kemudian sampai hari ini bernama Besakih. Ikuti terus kelanjutan videonya dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.